Halo semuanya, selamat datang kembali di Simple Innovation. Di video kali ini saya akan share step by step bagaimana cara mengkonversi format API documentation dari Postman Collection ke format Swagger Open API documentation dan sebaliknya dari Swagger Open API specification ke Postman Collection. API documentation yang saya maksud di sini adalah RESTful API documentation, yang mana biasanya ketika teman-teman membuat sebuah project kecil ataupun besar yang terdiri dari beberapa tim, ada front end, ada back end misalnya, di mana tim front end-nya, front end web maupun mobile ingin mengakses data dari database, misalnya mau menampilkan daftar barang atau produk, teman-teman bisa akses ke endpoint tertentu yang sudah disiapkan oleh tim back end-nya. Jadi nanti tim back-end tinggal membuatkan dokumentasi untuk dicoba oleh tim front-end-nya atau mobile app development-nya atau client application apapun yang bisa diakses untuk menampilkannya data-data itu di dalam aplikasi yang dibuat oleh teman-teman front-end atau mobile application. Nah, teman-teman back-end nanti akan membuat dokumentasinya nih. Untuk menampilkan barang atau mengambil data barang dari database, itu endpoint-nya yang mana? Hostnya di mana, endpoint-nya apa, cara ngaksesnya, protokolnya apa, misalnya HTTP atau HTTPS atau MQTT atau protokol yang lain. Kemudian request methodnya apa, apakah post, put, get, atau delete, dan lain-lain. Body payloadnya apa jika ada ya, kemudian query parameternya apa jika ada, dan keterangan-keterangan lainnya, termasuk bagaimana autentikasi atau authorization dari endpoint-endpoint tersebut. Nah, maka dibutuhkanlah API documentation yang bisa dibaca atau dipelajari atau bahkan dicoba ya. Jadi ada yang hanya sekedar dibaca, terus dicoba sendiri dengan tools masing-masing. Ada juga yang langsung bisa dicoba ya atau interaktif. Salah satu contohnya adalah Swagger Open API Specification dan juga Postman Collection. Itu adalah contoh API documentation yang interaktif. Nah, nanti kita coba ya. Karena API documentation memang bentuknya sangat banyak, dari yang hanya sekedar text file, PDF ya, hanya sekedar PDF, dibaca, dipelajari, kemudian dicoba dengan tools misalnya Insomnia atau Postman, atau bahkan langsung di aplikasi yang sedang dikerjakan. Ada juga yang berupa static website, static web page. Contohnya ini adalah NASA API. Nih ada banyak API, RESTful API yang bisa kita manfaatkan. Misalnya ada nih APOD, Astronomy Picture of the Day. Jadi kalau kita mau mengambil gambar picture of the day di bidang astronomi yang disediakan NASA, ini ada RESTful API-nya yang bisa kita akses. Nah, ini contoh image-nya ya. Nah, ini hanya static web page aja ya, mirip seperti yang PDF. Jadi hanya tertulis, tidak ada interaksi. Kita tidak bisa coba di sini. Nah, caranya adalah kita nge-get ke hostnya ini, endpoint-nya ini. Nah, get ke hostnya api.nasa.gov, endpoint-nya /planetary/apod. Kemudian di sini juga dijelaskan ada query parameter tambahan. Kalau misalnya teman-teman mau akses data hari atau date ya, date tertentu, range dari start date tertentu sampai end date tertentu, dan seterusnya. Nah, ini contoh example query-nya seperti ini. Oke, nah ini ya contoh yang API documentation yang berupa static web page. Ada juga misalnya Open Weather Map. Nah, ini juga contoh yang berupa static web page ya. Jadi tertulis saja di sini. Nah, gimana cara untuk mengakses current weather data, jadi data perkiraan cuaca sekarang atau hari ini misalnya ya. Nih, datanya disediakan dalam format JSON, XML, atau bahkan HTML. Nah, itu tentu tergantung dari backend developer yang membuatnya ya. Nah, di sini ada banyak. Nah, itu dia. Nah, jadi dengan API documentation ini diharapkan teman-teman yang ada di front end atau siapapun yang membutuhkan API ini, bahkan back end juga bisa ya mengakses back end yang lain kalau misalnya ada integrasi antar service. Nah, itu juga bisa teman-teman pergunakan API documentation untuk mengetahui mana nih metodenya apa, requestnya kemana, kemudian payloadnya apa yang dibutuhkan, responnya nanti kira-kira seperti apa. Nah, begini. Ini yang berupa static web page ya. Jadi ada yang PDF, ada yang static web page, ada juga yang interaktif. Contohnya adalah Swagger. Nah, Swagger Open API. Ini contoh Swagger Pet Store API. Ini example API dari example API documentation dari Swagger ya. Formatnya Open API. Nah, di sini kita bisa lihat nih list dari endpoint atau API apa saja yang bisa kita akses, dan kita bisa coba di sini. Nah, contoh nih.
/pet misalnya, coba mana get ya, misalnya get /pet /find by status. Nah, kita bisa coba nih, klik try it out. Nah, API-nya bisa dicoba seperti ini. Misalnya sold, execute, nah nanti langsung responnya keluar di bawah. Nih, oh kosong datanya. Coba yang available, execute. Nah, ini datanya seperti ini. Nih, formatnya JSON ya. Nah, ini contohnya. Nah, seperti itu. Atau yang lain ya. Nah, ini Swagger Nutra Home yang saya pakai buat mockup kemarin. Ini juga dibangun di Swagger pakai Node.js. Juga sama ya. Jadi bisa diakses dan bisa kita tes. Nah, misalnya yang lain put misalnya try it out. Nah, ini belum ada authorization-nya ya. Jadi benar-benar open ke database-nya yang ada di Heroku. Nah, ini dia. Nah, ini datanya dalam bentuk JSON. Oke, nah di video kali ini saya akan share bagaimana caranya teman-teman bisa mengkonversi API documentation dari Swagger Open API Specification, Swagger page ya yang sudah dalam bentuk halaman website seperti tadi, ke Postman Collection. Atau sebaliknya, dari Postman Collection ke Swagger Open API Specification. Mengapa dua format ini, Swagger dan Postman Collection yang saya bahas di video ini? Karena sepanjang pengalaman saya, dua format inilah yang paling banyak di request. Kalau nggak Swagger, bentuknya Postman Collection. Nah, kadang kita ada juga format yang lain ya, seperti tadi ada PDF, static web page, dan bentuk yang lainnya. Tapi dua format ini yang sepanjang pengalaman saya ini paling sering dipakai. Kadang kita sudah buat Swaggernya, tapi teman-teman ada yang minta Postman Collection-nya mana? Atau kadang kita sudah buat Postman Collection-nya, tapi teman-teman kita minta Swagger-nya ada nggak? Nah, makanya saya buat tutorial ini bagaimana cara untuk mengubah Swagger Open API Specification page ke Postman Collection dan sebaliknya. Mari kita mulai. Pertama kita akan coba konversi dulu format dari Swagger ke Postman Collection. Oke, contohnya kita akan gunakan example dari Swagger ya. Ini adalah petstore.swagger.io, contoh RESTful API documentation untuk teman-teman bisa belajar cara membuat Swagger gitu ya. Oke, tapi di video kali ini saya akan coba gimana cara konversi dari Swagger ke Postman Collection. Oke, saya akan gunakan API ini. Gimana caranya? Caranya sederhana sebenarnya. Kita tinggal ekstrak JSON dari Swagger file API documentation-nya, kemudian kita import di Postman sehingga menjadi Postman Collection. Dan cuman seperti itu. Nah, untuk mengakses JSON file dari Swagger-nya, biasanya di sini sudah ada linknya nih. Nih petstore.swagger.io/versi2/swagger.json. Nah, ini kita bisa langsung coba kita klik. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah Swagger JSON-nya. Nah, ini tentu berantakan begini ya karena cuma string biasa. Coba saya copy, Ctrl A, Ctrl C. Saya akan copy ke Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya kesayangan teman-teman. Nah, ini saya buka. Saya buat satu buah file bebas ya, misalnya x.json. Nah, saya paste di sini. Nah, supaya rapi, saya sudah pakai extension Prettify.json. Nah, ini teman-teman bisa cari aja ya, Prettify.json. Nah, ini saya pakai Prettify.json untuk mempercantik tampilan JSON-nya. Lebih tertata gitu ya, terstruktur. Kelihatan mana objeknya, mana array-nya. Oke. Nah, ini kan bentuknya seperti ini, berantakan ya. Saya bisa Ctrl+Shift+P, gunakan Prettify.json. Nah, jadi lebih rapi. Nah, ini dia. Ini adalah Swagger JSON-nya. Ini bisa langsung kita import ke Postman. Oke, kita coba ya. Ini saya save begini. Udah. Begitu saya save, nih saya punya x.json di foldernya ini. Swappost, dia ada di ini alamatnya, users, lintang wisesa, music, swappost, x.json. Selanjutnya kita langsung buka Postman-nya. Saya akan import file JSON tadi supaya jadi collection ya. Kita masuk ke menu collection. Nah, ini klik collection. Di sini saya ada beberapa collection. Kemudian kita tinggal import aja nih. Klik import. Dan kita bisa langsung import file JSON tadi ya. Dia menyediakan beberapa format OpenAPI, Swagger alias tadi ya, JSON file yang tadi kita buat. Karena OpenAPI atau Swagger ini bisa dibuat selain dengan JSON, bisa juga dengan YAML. Ada juga format RAML, GraphQL, curl, atau WDL. Kita langsung aja upload file ya. Atau yang lainnya ada folder, link, raw text, code repository juga bisa kalau misalnya teman-teman punya repository yang private ataupun public ya. Kita coba langsung
upload file. Kita upload. Nah, ini dia x.json, file yang tadi saya ekstrak dari Swagger webpage-nya ya. Kita coba open. Dan udah nih langsung keluar namanya ya, Swagger Pet Store. Formatnya Swagger 2.0, import sebagai API. Oke, sudah. Langsung aja kita import. Kita tunggu. Dan oke, sip. Close. Nah, ini di sini ada Swagger Pet Store ya, ke API. Nah, coba saya ke collection. Nah, di sini ada collection Swagger Pet Store yang bisa kita coba. Nih, ada 3 grup utama yaitu Pet, Store, dan User. Sama seperti yang kita lihat di Swagger UI-nya tadi ya. Nah, ini ada grup Pet, Store, dan User. Nah, sama kan ya? Pet, coba kita ke get find by status, kemudian try it out. Kita coba yang available, coba kita execute. Kita mau cari pet by statusnya ya, available atau yang lain. Nah, ini dia responnya. Nah, datanya seperti ini. Ini juga bisa langsung kita coba di Postman tadi ya. Nah, ini tadi kita ke pet, kemudian get finds pets by status. Yang ini kan ya. Kita klik aja yang ini. Nah, ini dia. Base URL-nya sudah jadi variabel nih, teman-teman bisa lihat. Nembaknya ke host itu petstore.swagger.io/versi 2. Kemudian ini adalah endpoint-nya, statusnya. Nih, teman-teman bisa cari, bisa edit nih query di sini statusnya apa. Oke, kita coba langsung send request-nya dan kita lihat responnya di sini. Wait. Nah, nice. Responnya mestinya sama dengan yang tadi kita lihat di Swagger UI. Nah, seperti itu. Oke. Simple ya. Nah, jadi kita sudah nih melakukan konversi dari Swagger ke Postman Collection. Nah, tapi permasalahannya gimana? Tadi kan kalau kita lihat di sini JSON filenya sudah terpampang di sini ya, jelas. Gimana kalau link ini nggak ada? Nah, kalau link ini nggak ada, jangan khawatir, teman-teman bisa inspect element, kemudian ke bagian network. Saya akan coba reload. Di sini teman-teman bisa langsung dapat nih file JSON-nya. Coba kita scroll mana tadi. Nah, ini dia. Jadi kalau nggak ada linknya, teman-teman bisa inspect element, masuk ke bagian network. Di sini kita bisa dapat filenya swagger.json. Nah, ini filenya seperti ini. Kita bisa copy. Nah, copy semuanya ya. Kemudian masukin ke code editor. Nah, sama persis. Oke ya. Nah, jadi bisa teman-teman lakukan seperti itu untuk mendapatkan JSON-nya. Tapi gimana kalau tidak ada di link dan tidak ada di bagian sini, tidak ada di inspect network-nya. Contohnya API yang saya buat. Nah, karena ini saya buat menggunakan library. Jadi tidak terpisah seperti Swagger biasanya ya. Jadi saya pakai library Swagger JS Docs. Di sini nggak ada linknya nih. Kalau saya inspect, kemudian kita ke network, kita reload. Di sini teman-teman tidak bisa dapat file JSON-nya. Coba mana nih? Nggak ada ya. Saya scroll juga nggak ada. Tuh nggak bisa di scroll. Isinya cuma segitu. Nah, gimana caranya? Tenang. Teman-teman bisa buka swagger-ui-init.js. Nanti dalam bentuk variabel JavaScript ya. Harus kita convert dulu ke JSON. Tapi formatnya kebetulan sudah sama seperti JSON. Nah, kita coba klik. Nah, di sini ada option. Nih dia. Nah, di dalam option ada Swagger Doc. Ini adalah variabel yang saya bikin ya. Ini variabel yang saya bikin. Nah, di dalam Swagger Doc itulah dokumentasi yang asli. Nah, ini. Atau file JSON-nya ya. Nah, ini masih dalam bentuk variabel JSON. Tapi kalau teman-teman lihat, format objek dari JavaScript-nya ini formatnya masih variabel JavaScript, formatnya masih variabel JavaScript, objek JavaScript ya. Tapi kalau teman-teman lihat formatnya sudah pakai double quote dan seterusnya, ini adalah formatnya sudah JSON ya, sudah JSON compatible. Nah, jadi kita tinggal copy aja nih. Nih, di option tadi ya, option sampai mana tadi? Nah, ini dia sampai custom option sampai sini sebelum custom option. Coba kita copy. Saya paste di Visual Studio Code. Nice. Nah, ini error ya. Ini saya hapus. Nah, kalau seperti ini, oke, sudah tidak error. Kita lihat. Nice ya.
Nah, tinggal kita coba save. Oke. Jadi ini namanya Nutrahome API ya. Oke, kita coba. Udah, kita save. Coba kita import langsung ke Postman Collection ya. Kita buka Postman lagi. Kemudian kita import lagi. Klik import. Coba ini saya close dulu. Oke, kemudian kita import. Upload file JSON yang sama. Nah ini, tapi isinya udah beda ya kan. Open. Nah ini Nutrahome API, nice. Kita langsung import. Kita lihat. Oke, close. Kita ke collection Nutrahome API, nice. Ini dia. API ada banyak, users, dietitians, boots, meals, pay method. Coba boots. Kita get all ini, kemudian kita send. Oh, invalid. Nah, ini dia. Tapi ada tapinya ya. Teman-teman bisa lihat nih, variabelnya hostnya jadi seperti ini. Nah, ini kita perlu edit nih. Kita perlu edit variabelnya. Kita klik di sini. Klik di Nutrahome API-nya. Kita tadi lihat errornya nih, teman-teman bisa lihat di bawah sini. Nah, ada slash-nya double beberapa ya, di depan dan di belakang host. Nah, berarti kita edit tuh variabel base URL. Base URL-nya ada di mana? Ada di sini nih. Nih, kita klik. Oh, ini dia. Nih, langsung. Klik nama collection-nya, ya kan? Kemudian klik variables. Nah, ini dia. Tinggal kita edit aja nih. Nah, ini harusnya nggak usah pakai slash. Ini slash-nya satu aja. Ya kan? Atau, oh nggak usah. Ini nggak usah ya. Nah, value-nya cuman begini aja. Nah, oke. Itu aja. Kalau sudah, kita coba sekarang. Kita coba save dulu, save. Oke, kita close. Kemudian saya akan coba API-nya lagi, get Nutrahome boots. Kita send. Teman-teman bisa lihat, nice, dapat nih responnya. Tuh, daftar boots Nutrahome. Oke, nah itu dia teman-teman. Bagaimana cara melakukan konversi ya dari Swagger OpenAPI Specification yang sudah muncul di Swagger UI-nya ke Postman Collection. Triknya adalah teman-teman ekstrak dulu JSON dari Swagger-nya. Bisa langsung kalau ada linknya, kalau nggak ada teman-teman bisa inspect network, ambil JSON-nya ya kan, tinggal di copy paste atau kunjungi ini alamatnya tuh ada. Atau kalau nggak ada linknya, nggak ada JSON-nya, teman-teman bisa ambil di Swagger UI init.js. Ini masih dalam bentuk objek JavaScript, tapi santai, formatnya sudah JSON compatible ya. Tinggal dirapikan aja. Nah, kemudian tadi ralatnya adalah kita ubah base URL-nya. Nah, udah, itu dia. Yang pertama, mengubah Swagger API documentation ke Postman Collection. Selanjutnya sebaliknya, bagaimana kalau saya memiliki Postman Collection, API documentation-nya pengen saya ubah ke Swagger OpenAPI Specification di Swagger UI. Saya akan ekspor terlebih dahulu Postman Collection saya sebagai JSON, kemudian file JSON tersebut saya inputkan ke Swagger Editor. Cara yang paling mudah untuk membuat Swagger documentation adalah dengan Swagger Editor. Nah, tapi ada beberapa trik yang harus saya lakukan. Kita coba ya. Misalnya saya punya collection di sini. Ini dia Nutrahome API yang tadi kita barusan buat ya, convert dari Swagger ke Postman Collection. Kita tinggal ekspor. Caranya kita klik ini view more action, kemudian kita pilih menu export. Nah, ini dia ada opsi export. Kita klik export, kita pilih collection versi 2.1 atau versi 2 juga nggak masalah. Ini collection versi Postman ya, Postman Collection versi 2 atau 2.1. Kita ekspor, nanti dia akan terekspor menjadi file JSON. Nah, saya akan taruh di folder yang sama, sebuah post. Misalnya saya kasih nama test ya. Kita save. Nice, your collection was exported successfully. Kemudian saya buka di Visual Studio Code. Nah, di sini ini kan tadi test. Oh, belum test.json harusnya ya. Nah, test.json. Oke, nice. Nah, ini adalah JSON dari Postman Collection saya. Oke, nah kemudian saya copy paste semuanya. Kemudian kita masuk ke Swagger Editor. Teman-teman bisa kunjungi editor.swagger.io. Nah, ini adalah cara mudah untuk membuat Swagger documentation. Di sini kita tinggal copy paste JSON-nya. Tapi yang dibutuhkan ini adalah YAML ya. Jangan khawatir, nanti Swagger akan
mengconvert dari JSON ke YAML secara otomatis. Saya coba hapus dulu ini. Kita lihat, nah di sebelah kanan ini previewnya ya, no API definition. Coba saya paste di sini, Ctrl V. Nah nanti Swagger akan menawarkan jasa konversi dari JSON ke YAML. Kita okein aja, nice. Nah sudah. Namun ada problem nih, unable to render this definition. Jadi definisi yang digunakan JSON format dari JSON collection, Postman collection itu berbeda dengan JSON yang dibutuhkan oleh Swagger ya. Nah maka formatnya beda nih, beberapa key juga berbeda. Nah gimana dong caranya? Kita tidak bisa langsung lakukan seperti ini. Tapi ada bantuan nih, kita bisa convert dulu JSON dari Postman menjadi JSON yang compatible dengan Swagger. Baru kemudian kita masukkan ke Swagger editor, jadilah YAML Swagger-nya. Oke, nah berarti ini saya harus pindahkan lagi. Saya copy, atau nggak perlu, nanti sudah ada filenya kan ya. Kita masuk ke API Matic. Nah, API Matic ini adalah salah satu jasa untuk pembuatan API, import API, generate portal, web documentation, ataupun bisa melakukan transformasi API antar bentuk ya, misalnya dari OpenAPI, Swagger ke Postman atau sebaliknya. Ini sebenarnya bisa kita gunakan. Nah, kita coba klik Transform API, silakan login terlebih dahulu, free. Transform API, kemudian kita upload ya, upload file JSON dari Postman-nya terlebih dahulu. Nah, tadi kan test.json ya. Saya open. Oke, kemudian kita ekspor formatnya apa? Nah, kita bisa pilih nih, ada OpenAPI versi 3, JSON-nya, YAML-nya, versi 2, YAML-nya, JSON-nya. Nah, saya kan pilih versi 2, JSON-nya. Nah, sebenarnya bisa langsung YAML ya, tapi saya coba JSON-nya aja. Jadi JSON convert ke JSON. Kita convert, nanti dia akan download. Kemudian oke, ini ada beberapa error ya, ada beberapa perubahan yang berbeda environment antara Swagger dan Postman collection. Tadi definisinya berbeda. Oke, kita proceed aja. Proses. Udah close, ini dia filenya. Coba kita buka di Visual Studio Code. Nice, ini dia. Jadi JSON dari Postman collection saya ubah dulu ke JSON yang compatible dengan format dari Swagger pakai API Matic. Kemudian JSON ini saya import, saya masukin ke Swagger editor, editor.swagger.io. Dia akan convert menjadi YAML. Dan kita lihat, nice, di sebelah kanan teman-teman bisa lihat nih, Node.com API, dan ada beberapa endpoint yang interaktif. Coba kita get boot-nya, try it out, execute. Kita tunggu responnya. Nah, ini dia. Nice. Perfect. Nah, sudah jadi. Terus kalau mau dimasukkan ke dalam project kita gimana? Atau kita bikin dokumentasinya di server terpisah, di project terpisah. Teman-teman bisa generate servernya. Ini dia. Ada PHP, ada Python, Flask ya, ada Rails, Ruby, ada Node.js juga ada. Ini tergantung teman-teman bikinnya pakai apa, terserah ya. Kalau teman-teman dokumentasinya mau terpisah, pilih aja salah satu bebas yang teman-teman bisa. Goal Server juga bisa, Erlang juga ada di sini, .NET juga ada nih, ASP.NET Core. Tinggal dipilih, nanti akan download dan dia akan mengenerate server sendiri, terpisah ya. Tapi kalau mau dimasukkan ke dalam project teman-teman gimana? Misalnya saya sudah punya project Node.js, saya pengen masukkan ke dalam Node.js ya, teman-teman download aja Node.js server, kemudian pelajari strukturnya ya kan, masukkan ke dalam project teman-teman. Nah, seperti itu. Bisa juga generate client kalau misalnya mau teman-teman berikan ke front end development-nya ya, supaya bisa dipelajari. Ada banyak di sini, ada Android, ada C#, JavaScript, HTML pun ada, Python dan seterusnya. Oke. Nah, itu dia teman-teman, singkat ya tutorial kali ini bagaimana cara melakukan konversi format API documentation. Dalam hal ini dari Swagger UI ke Postman Collection dan sebaliknya dari Postman Collection ke Swagger UI. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, share, subscribe, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.